dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Sahabat Kompas, publik menyambut antusias dan menaruh kepercayaan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Di bidang ekonomi, cukup terlihat kepercayaan ini, meskipun masih ada juga yang meragukannya. Salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa begitu ya? Apakah terdengar tidak mungkin? Dan apa aja sih tantangannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu? Ikuti ulasannya bersama saya, Agustina Purwanti, dalam Bongkar Data. Harapan publik menyambut datangnya pemerintahan Prabowo Gibran dapat dibaca dari keyakinan terhadap pemerintahan ini yang menjadi salah satu modal sosial bagi Prabowo Gibran untuk menjalankan pemerintahannya. Hasil survei Litbang Kompas September lalu merekam setidaknya 84,1% responden menilai bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki citra yang baik. Survei yang sama mencatat sedikitnya 70% responden yakin bahwa pemerintahan Prabowo Gibran mampu menjawab persoalan bangsa. Menjaga stabilitas politik dan keamanan mendapatkan optimisme yang paling tinggi dari publik sekitar 76,4%. Tampaknya latar belakang Presiden Prabowo yang adalah seorang militer dan kiprahnya sebagai ketua parpol mampu meyakinkan publik dalam hal keamanan dan politik. Berikutnya di bidang penegakan hukum, disusul peningkatan kesejahteraan sosial, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti sebelum-sebelumnya, lagi-lagi ekonomi yang menjadi tantangan. Secara spesifik, masih tergambar adanya keraguan dari publik atas janji Prabowo Gibran dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Hanya 6 dari 10 responden yang yakin bahwa pemerintahan 5 tahun ke depan mampu merealisasikan hal ini. Tentu sangat bisa dipahami, sebab data Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8% terakhir dicapai tahun 1995. Saat itu angkanya sebesar 8,2%. Sementara, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia baru-baru ini tertahan di kisaran 5%. Terbaru, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% pada triwulan 2 2024. Padahal, target yang ditetapkan sekitar 5,1 sampai 5,2%. Kalau dilihat dari berbagai indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, memang cukup menantang untuk mewujudkan pertumbuhan 8% dalam waktu dekat. Sebab, berbagai gejolak ekonomi terus menderu beberapa waktu terakhir, baik dari dalam maupun luar negeri. Kombinasi turbulensi ekonomi pun berujung pada terancamnya daya beli masyarakat. Tergambar dari terjadinya deflasi alias angka inflasi yang kian menyusut. Terbaru, September 2024, tingkat inflasi Indonesia sebesar 1,84% dan terus merosot sejak April lalu. Inflasi tinggi memang tak baik, sebab menandakan bahwa harga-harga naik dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat. Tapi, jika terus menurun secara beruntun, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tengah melemah. Ini menjadi bumerang, sebab konsumsi masyarakat masih menjadi tumpuan ekonomi di negeri ini. Sekitar separuh PDB nasional disumbang oleh konsumsi dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Artinya, jika ekonomi masyarakat terganggu, maka perekonomian nasional pun akan terdampak. Pertumbuhan tinggi pun kian sulit diraih. Saat ini saja, kontribusi konsumsi rumah tangga pada PDB kian menyusut. Tersisa 54,53% pada triwulan 2 2024. Satu dekade silam, masih mampu mencapai 55,96%. Bahkan, sempat mencapai 56,63% pada tahun 2019 lalu. Tak hanya konsumsi, tantangan lain datang dari sisi investasi, yang juga menjadi salah satu komponen untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Data terbaru BPS menunjukkan, kontribusi investasi pada ekonomi nasional kian menyusut. Kini tersisa 27,89% pada triwulan 2 2024. Terpaut cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang sedikitnya mencapai 30%. Bukan hanya menyusut, laju pertumbuhannya pun masih cukup fluktuatif. Terlihat dari data realisasi penanaman modal yang dihimpun oleh BKPM, baik dari dalam maupun luar negeri. Menandakan bahwa besaran modal atau investasi yang didapatkan masih tak menentu.
Soal investasi juga dihadapkan pada masih cukup tertinggalnya daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya termasuk di kawasan ASEAN. Faktornya ada beragam, seperti kemudahan perizinan, situasi politik, iklim investasi, dan pajak yang lebih ramah pengusaha, hingga kualitas SDM yang lebih baik. Menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi resistensi dari para pemilik modal. Eits, tunggu dulu. Tak hanya itu, ujian lain bagi Prabowo Gibran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% juga datang dari sisi ekspor. Menjadi salah satu ujung tombak ekonomi nasional, kinerja ekspor akhir-akhir ini juga menyusut. Kondisi ini kian terancam oleh gerak ekonomi global yang kian melambat, yang berakibat pada melemahnya ekonomi sejumlah negara mitra dagang yang membuat potensi ekspor pun terhambat. Seperti di Cina misalnya, data Trading Economics mencatat laju pertumbuhan negeri panda itu sebesar 4,6% pada triwulan 3 2024. Makin surut dari sebelumnya yang mencapai 4,7% pada triwulan kedua dan 5,3% pada triwulan pertama. Kondisi serupa juga menyasar negara berkembang lainnya di Asia, seperti Malaysia dan Thailand, yang juga menjadi mitra dagang utama Indonesia. Dengan kata lain, upaya meningkatkan ekspor akan kian menantang. Tapi, apapun rintangan yang menghadang, kita tunggu saja gebrakan dari pemerintahan yang baru. Pada akhirnya, selamat bertugas untuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta seluruh jajarannya. Sahabat Kompas, kawal terus kerja-kerja pemerintahan ke depan bersama analisis dari Litbang Kompas hanya di Bongkar Data. Salam!